mungkin mindsetnya jangan terlalu hanya memikirkan bagaimana setelah ini kita mendapat pekerjaan yang layak, tapi cobalah berpikir bagaimana kita membuka ruang kerja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bidara Farm Official. Nah, kami sedang berada di wilayah Gunung Pangajar. Di video kali ini kami bermaksud untuk mewawancarai seorang tokoh yang sangat berpengaruh di daerah ini. Inspiratif kali ini adalah Hendra Bima, atau biasa kita kenal dengan A. Hendra. Baik teman-teman, jadi saya sudah bersama dengan tokoh yang saya sebutkan tadi. Dan pastinya kalian ingin tahu kan siapa bapak ini dan dari mana bapak ini. Baik, langsung saja ya ke perkenalan bapak, dari mana asalnya dan bagaimana bapak ini. Saya asli putra daerah di sini, ya. Tepatnya di lingkungan wilayah kaki Gunung Pangajar, tepatnya Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Kapasitas saya di sini sebagai Ketua Forum Gunung Pangajar. Ya. Itu mungkin. Dan bapak ini dari mana? Asli dari sini? Asli jadi ya, teman-teman. Jadi bapak ini asli orang sini. Nah, Pak, baik ya. Ke pertanyaan yang pertama, bapak ini bagaimana sih A gitu? A, ya. Sebenarnya A ya, biar kan masih muda. Gitu. Iya ya, kan masih muda guys. Gitu. Biar lebih enak gitu ya manggilnya A aja, teman-teman. A, bagaimana sih sejarah awalnya lahan di sini? Gitu. Lahan pertanian di sini. Ini lahan ex-HGU perkebunan karet. Jadi statusnya ini status tanah negara, ex-HGU. Jadi posisinya lahan ini lahan bekas penebangan pohon karet. Jadi bisa disebut ini lahan tidur bekas penebangan. Artinya ini bisa dikategorikan lahan terlantar dengan status tanah negara gitu. Nah, karena itu kami di Forum Gunung Pangajar mengusulkan kepada pemerintah bagaimana caranya agar lahan ini tidak menjadi lahan terlantar, kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar menjadi areal pertanian gitu. Tentunya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar Gunung Pangajar ini. Ya. Apa saja sih alasan AA memperjuangkan lahan pertanian di sini gitu? Alasannya tentu saja untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat sekitar. Karena memang lahan masyarakat di sekitar sini kan untuk lahan pertanian yang sifatnya pribadi itu masih sangat terbatas gitu. Ya. Kawan-kawan petani di sini, teman-teman petani di sini masih sangat terbatas dengan kepemilikan lahan pribadi gitu. Nah, dengan adanya lahan tanah negara status ex-HGU ini, maksudnya kami memohon untuk bagaimana caranya masyarakat bisa memanfaatkan sehingga menambah penghasilan taraf hidup masyarakat di sekitar perkebunan. Itu salah satu alasannya. Oh iya. Bagus banget ya teman-teman. Mantap. Selama proses berjalannya itu pasti kan ada masalahnya tuh A. Nah, masalah utama yang pernah A hadapi selama proses itu apa aja sih A? Masalahnya ya awalnya kita tentu saja ada negosiasi dengan pihak perkebunan, bagaimana supaya pihak perkebunan juga memberikan izin. Waktu itu kita belum tahu ini tanahnya ini telah hapus HGU-nya. Waktu itu kami masih beranggapan bahwa status tanah ini masih status milik perkebunan. Pasca penebangan kami mohonkan gitu, karena kami mengira ini masih milik lahan perkebunan. Gitu. Kami mohonkan, tetapi waktu itu memang perkebunan juga memberikan izin, dituangkan dalam surat perjanjian dengan kami Forum Gunung Pangajar
agar lahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar gitu. Nah, cuman belakangan kita baru tahu setelah kita sharing-sharing dengan BPN Kabupaten, kemudian Kanwil BPN Jawa Barat juga, dengan Dinas Perkebunan juga, bahwa ini adalah statusnya sudah tanah negara karena HGU-nya sudah hapus gitu per 2017 yang lalu gitu. Sehingga akhirnya kita juga memohon kepada pemerintah supaya bagaimana caranya kita mendapatkan hak atas tanah untuk bisa dikelola bersama masyarakat ya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini gitu. Nah, bagaimana nih langkah-langkah penyelesaiannya gitu, untuk mendapatkan hasil semua ini gitu? Sementara ini kita cenderung sudah, kalau dari pihak perkebunan sudah ada surat perjanjian yang mempersilahkan. Kalau untuk pemerintah kita sudah mengusulkan proposal ke Bupati untuk mendapatkan sertifikat komunal supaya masyarakat yang tergabung dalam organisasi pertanian Serikat Petani Gunung Pangajar ini bisa mendapatkan hak pengelolaan untuk mengelola tanah ini secara legal. Sepenuhnya gitu. Sepenuhnya. Apa saja sih harapan AA dan tujuan AA untuk kedepannya untuk pertanian ini? Kami ini sebenarnya konsepnya pingin pertanian terpadu ya, pingin ada wilayah pertanian, kemudian wilayah peternakan, sehingga saling terpadu di dalamnya. Terus kalau lihat kekayaan alam, ini tuh begitu indah ya dari atas. Kami juga berharap ke depan ini jadi lokasi agrotani lah gitu, wisata berbasis pertanian gitu, sehingga dengan itu semua tentu saja masyarakat juga selain bertani ada yang dagang, kalau memang nanti wisatanya hasil dari yang gitu, ditanam ya gitu, hasil tanamannya bisa untuk para petani ini menyekolahkan anak-anaknya. Sementara ini petani yang bergabung di sini sudah ada 500 kepala keluarga. Artinya kalau suami istri aja berarti ada 1000 mungkin. 1000 lebih ya? Bisa lebih, kalau satu kakak itu bisa 3 orang, 2 orang. Saling bergotong royong. Nah, ini tahapannya sedang membuka lahan sekarang. Lahan apa ya? Lahan ini lahan pertanian ini. Sedang membuka lahan, pembukaan lahan. Mungkin di akhir tahun ini kita bersiap untuk penanaman perdana. November nanti itu penanaman November 2020 ini targetnya kita penanaman perdana. Kira-kira mau menanam apa itu? Pertama macam-macam, mungkin palawija, macam-macam palawija, kemudian tanaman pokoknya dari mulai tanaman buah-buahan kayak manggis dan lain sebagainya gitu. Ini kami mau minta motivasi nih, motivasinya untuk rekan-rekan kami yang di luar sana supaya mempunyai semangat jiwa juang seperti AA gitu. Gimana nih, A? Ya intinya kalau saya pikir teman-teman muda, anak-anak muda ya, khususnya yang lulusan perguruan tinggi misalnya sarjana, mungkin mindsetnya jangan terlalu hanya memikirkan bagaimana setelah ini kita mendapat pekerjaan yang layak, tapi cobalah berpikir bagaimana kita membuka ruang kerja gitu. Seperti konsep kami juga ini mungkin nantinya bisa social entrepreneur, ada keuntungan tetapi juga ada unsur sosialnya karena ada unsur pemberdayaan masyarakat kan yang segitu banyaknya gitu. Ternyata hebat banget ya. Ruang-ruang seperti itu mungkin harus dijadi bahan metode pemikiran dari teman-teman anak-anak muda sekarang ya. Baik, terima kasih untuk dan Bapak telah menyempatkan waktunya untuk kami, dan semoga kami berharap ilmu-ilmu dari AA dapat bermanfaat untuk kami dan untuk rekan-rekan kami semua. Terima kasih, A. Terima kasih. Pak. Sekian di video kali ini, semoga bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.